Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Kusni. Kali ini Pak Kusni akan menjelaskan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP dalam video ini. Video ini dibuat untuk menambah pengetahuan kita dan pemahaman kita tentang VLOOKUP dan HLOOKUP yang sudah kita bahas di lab komputer. Barangkali kemarin yang waktu di lab komputer ada yang tidak masuk atau masih kurang paham, sehingga setelah video ini dibuat, mudah-mudahan kalian semua bisa lebih paham dan mengerti fungsi dan kegunaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, VLOOKUP dia adalah mencari data yang sifatnya vertikal. V ini vertikal, jadi datanya dari atas ke bawah atau bawah ke atas, yang berdiri ini ya. Ini nih bisa dicari dengan VLOOKUP. Sedangkan HLOOKUP dia mencari data yang sifatnya horizontal, jadi dari kiri ke kanan. Nah, sifatnya dari kiri ke kanan atau horizontal. Jadi VLOOKUP ini yang dicari dia berdasarkan kolom. Kolom itu sel yang dari atas ke bawah, ini namanya kolom. Kalau HLOOKUP dia berdasarkan row atau baris. Baris itu yang kiri ke kanan ini ya. Itu row. Row itu baris. Jadi perbedaannya sudah sangat jelas. Langsung saja kita masukkan rumusnya ke sini. Kita akan mencari nama customer berdasarkan kode customer. Jadi ada dua tabel. Ini tabel utama, ya, tabel pemesanan. Nah, ini kalau kita mau masukkan nama customer, kita tidak perlu mencari satu-satu di sini. Kita bisa memfilter, mencarinya berdasarkan kode customer. Bisa nanti bisa biar otomatis ya. Oke, kita coba ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung, yang dicari adalah lookup value, jadi nilai yang dicari sebagai acuan. Nah, lookup value-nya adalah sel acuan. Sel acuannya adalah kode customer, karena kita akan mencari nama customer berdasarkan kode customer. Setelah itu, titik koma. Yang dicari selanjutnya adalah table array. Table array ini adalah tabel yang di situ isinya adalah data, kumpulan data. Nah, ini tabel array-nya. Kita blok, kita klik dari sini, kita tarik sampai bawah. Ini tabel array-nya. Setelah itu, kita kunci pakai tombol F4. Kenapa kok dikunci? Karena kalau tidak dikunci, nanti nilainya ada yang hilang, ada yang lari-lari. Coba kita buktikan ya. Tidak kita kunci dulu ya. Kuncinya pakai F4, tapi kita tidak kunci dulu. Kita coba tanpa kunci apakah nanti datanya bisa benar semua. Langsung kita titik koma, setelah itu kolom index number. Karena ini VLOOKUP, jadi yang dicari berdasarkan kolom yang tadi saya jelaskan ya, kolom index number. Kolom keberapa nama customer ini di data ini, di table array? Ada di kolom, kita hitung dari kiri, 1, 2. Jadi nama customer ada di kolom kedua, ngitungnya dari kiri ya, 1, 2. Kita masukkan 2 di situ. Oke, setelah kita masukkan 2, titik koma lagi. Terus kita diminta true atau false. Kalau true itu nilai yang mendekati atau kira-kira ya, atau mendekati itu. Kalau false itu nilai exact match. Jadi mencari data yang pasti. Nah, karena kita mencari data yang nama customer itu data pasti, harus sama sesuai. Kita pilih exact match. Oke, setelah kita klik, kita tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, dia akan muncul. Mehmet ada di mana? Mehmet ini kode customer-nya 9011. Apakah betul? Kita cari di sini Mehmet 9011. Nah, jadi seperti itu. Terus kita copy rumusnya ke bawah. Tadi kan tidak kita kunci. Apakah karena tidak dikunci bisa sesuai, bisa muncul semua? Kita coba. Nah, ternyata di sini ada NA. NA ini karena datanya tidak dikunci, dia tidak bisa menampilkan. Ya, karena itu harus dikunci.
kita ulangi di sini, kita kunci di sini ya. Yang tadi table array-nya. Table array-nya itu ini tadi dari atas sampai bawah semuanya. Setelah itu dikunci. Nah, dikunci itu ditekan F4. Setelah ditekan F4, dia akan muncul ini. Muncul tanda dolar ini ya. Berarti dia sudah dikunci kalau seperti ini. Oke. Jadi ini lookup value-nya tadi kode customer. Terus ini table array-nya ini kita blok dari atas sampai bawah semua datanya. Terus 2 ini adalah kolom index number. Kolom index berarti kita ngitung dari kiri. Nama customer ini ada di kolom keberapa? Ada di kolom kedua, 1, 2 ini ya. Terus false, karena kita mencari data yang sifatnya pasti ya. Atau tepat. Enter. Nah, Mehmet. Ini ya, tadi betul. Terus kita copy ke bawah. Apakah NA ini nanti akan hilang? Jawabannya iya. Karena kita sudah mengunci data di sini, di table array. Makanya, ini tadi saya contohkan yang tanpa dikunci ternyata tidak bisa. Nah, yang dikunci bisa. Jadi jangan sampai lupa untuk mengunci table array. Ya. Oke, sudah paham sekarang ya. Nah, sekarang kita coba alamat. Alamat sama, alamat ini ada di tabel yang sifatnya atas bawah atau vertikal. Jadi kita masih pakai rumus yang VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value kita berdasarkan kode customer tetap. Ya, jadi yang sebagai sel acuan, ini sel acuan, pakai kode customer. Setelah itu titik koma, table array kita masih pakai yang ini karena alamat ada di tabel ini. Jangan lupa tadi apa? F4 untuk mengunci tabel array agar tidak lari-lari datanya. Ya. Terus titik koma, kolom index number. Jadi kolom keberapa data alamat ini berada? Ada di mana? 1, 2, 3, 4. Ada di kolom keempat. Kita tulis 4. Titik koma lagi. Kita pakai false karena kita mencari data yang pasti, data yang apa? Data yang eksak. Eksak itu data yang pasti, tidak data yang kira-kira atau mendekati. Nah, tutup kurung, enter. Jadi alamatnya Mehmet itu Mojokerto. Apakah betul? Di sini Mehmet, alamatnya Mojokerto. Oke, betul. Kita copy sampai ke bawah. Tidak perlu menulis rumus lagi. Kita klik, tarik ke bawah. Oke. Surabaya, Paijo. Paijo di sini alamatnya Surabaya. Seperti itu ya. Mudah sekali. Terus lama pengiriman. Lama pengiriman ini data tabelnya berbentuk horizontal. Jadi kita harus memakai rumus VLOOKUP ya, karena modelnya adalah horizontal, memanjang ke kiri kanan. Ini namanya horizontal. Jadi di sini akan kita masukkan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Salah ketik. VLOOKUP, buka kurung. Lookup value-nya berdasarkan apa? Lama pengiriman ini acuannya adalah di sini kota ya. Lama pengiriman berdasarkan kota. Jadi kita klik yang kota ini, alamat ini ya. Berdasarkan alamat. VLOOKUP, lookup value-nya, sel acuannya adalah kota. Titik koma. Table array-nya kita pakai yang bawah karena datanya ada di data yang bawah ini ya, yang datanya horizontal ini. Oke, setelah itu kita kunci, jangan lupa. Kuncinya adalah F4. Kita kunci tabelnya biar tidak lari-lari. Yang diminta row index. Nah, ini bedanya sama VLOOKUP. Kalau VLOOKUP tadi adalah yang diminta kolom index, jadi nomor kolom. Kalau
HLOOKUP row index, data baris, nomor baris. Ya, ngitungnya tetap dari sebelah atas. Kalau baris dari atas, kalau kolom dari kiri. Nah, bedanya di situ. Baris ini diminta nomor baris. Nomor baris keberapa? Lama pengiriman ada di baris ke 1, 2, ada di kedua, ada di nomor 2, 1, 2, ini kan ada 2 baris ya. Lama pengiriman ada di baris kedua, ini 1, 2, jadi kita masukkan angka 2. Setelah itu, true atau false, kita pilih false ya. Terus tutup kurung, enter. Jadi dia akan otomatis muncul 2 hari. Lama pengiriman alamat Mojokerto ini adalah 2 hari. Ya, seperti itu. Kita tinggal copy sampai paling bawah. Nah, jadi kita tidak perlu memasukkan mengetik satu-satu. Misalnya Mehmet, alamatnya Mojokerto, lama pengiriman kita nyari lagi di tabel. Siti, alamatnya Jombang. Siti di sini kita nyari alamat Jombang, kita ketik di sini, terus lama pengiriman dicari lagi di sini 4 hari, terlalu lama. Jadi fungsi di Excel itu memudahkan kita mengolah data. Ya, jadi dengan rumus tertentu kita bisa mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan lama bisa menjadi lebih mudah. Nah, ini baru rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke. Jadi ini kalian hafalkan ya. Sintaksnya VLOOKUP, lookup value, table array, kolom index number, terus range lookup. HLOOKUP juga sama, bedanya cuma di sini. Kolom index number, kalau di HLOOKUP dia row index number. Seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan singkat Pak Husni bisa difahami. Yang kemarin ketinggalan pelajarannya atau tidak masuk bisa lebih paham. Saya kira cukup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.